Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Babul ahkamul miyah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil bahr huwa tuhuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa labdul wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa Rumani Syafi'i al-akhir wa qala radhiyallahu anhu. Kemarin sudah dijelaskan tentang toharah. Toharah itu adalah judul ceritanya, judul kitabnya. Adapun toharah itu terbagi menjadi 4. Wadahnya toharah, tata caranya toharah itu ada 4. Yang pertama wudu, kedua tayamum, ketiga mandi, keempat dabel menyama. Adapun mensucikan najis itu juga termasuk taharah, tapi itu dalam bab dabel. Nah, sekarang kita ingin membahas alat yang kita gunakan untuk melakukan 4 hal tersebut. Seperti wudu, gak mungkin kita tidak melakukan wudu kecuali kita tidak ada alatnya. Wudu itu kata kerja, pekerjaannya. Alat yang kita gunakan itu apa? Maka karena kategorinya adalah wudu, maka yang digunakan adalah air. Air yang bagaimana yang pantas untuk kita gunakan dalam berwudu, gak sembarangan air. Ada air teh, ada air kopi, air lain-lainnya. Apakah itu pantas digunakan untuk berwudu? Tidak. Tapi air yang seperti apa? Maka para ulama mengatakan al-ma'ul mutlak, air yang mutlak. Apa definisi air mutlak? Sekiranya air tersebut ketika dipindahkan ke seluruh wadah namanya tetap air. Contoh, air di kamar mandi kita pindahkan dalam bak, namanya tetap air. Kita pindahkan ke dalam cebok, namanya tetap air. Tapi kalau kita pindahkan ke dalam gelas yang berisikan bubuk kopi, maka namanya berubah menjadi air kopi. Yang seperti ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, berwudu. Maka yang wajib kita pakai air itu adalah air yang mutlak, yang suci, mensucikan. Nah, sekarang kita bahas apa air-air tersebut. Maka para ulama meringkas, enteng, gampang. 7 air, di mana 7 air ini kalian nemu sudah pasti suci, boleh kita pakai gunakan untuk wudu. Pertama, seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ul bahar, air laut. Air laut mau kayak dimanapun tetap suci, kecuali dia sudah berpindah tempat, dimasukkan ke timba, kemasukan najis, maka hukumnya najis. Tapi kalau tetap di laut, selagi ikan paus ribuan yang meninggal, maka tidak menjadikan dia itu najis. Makanya sabdanya Nabi SAW ceritakan, Nabi sedang naik kapal, sedang safar, sedang perjalanan dengan kapal. Dalam hadis ini dijelaskan, Nabi berada di tengah lautan. Kemudian salah satu sahabat bertanya, bingung, ya Rasulullah, gimana kita mau sholat? Waktu itu belum turun ayat, Nabi belum menjelaskan tentang air laut ini suci apa najis. Jadi orang dulu mengira air laut itu najis. Karena apa? Air laut najis karena ada bangkai ikan, kencing manusia, kotoran manusia dan lain-lainnya. Nah, sekira orang dulu itu mengira ini najis, sudah nggak bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Wa tahuru ma'uhu, sesungguhnya airnya itu adalah suci. Kata Nabi, wa al-hillu maitatuhu, halal bisa dimakan bangkai-bangkainya, bangkai-bangkai yang ada di lautan, mau teripak, mau kepiting, mau dan lain-lainnya. Cuma kepiting ada khilaf, kalau dia 2 alam maka tidak bisa kita gunakan.
tidak bisa kita makan. Yang intinya bangkai yang ada di lautan semuanya itu hukumnya halal kita makan, mau kayak apapun bentuknya. Nah, itu yang pertama, air laut suci kita gunakan. Ketika di lautan mungkinlah air Batam ini mungkin warnanya keruh, bisa itu tetap suci hukumnya. Walaupun selagi pun airnya keruh, tapi ketika dia ada di lautan bersama lautan, maka dia tetap dihukumi suci. Itu yang pertama, ma'ul bahar, air lautan. Kedua, ma'un nahar, air sungai. Lah ada sungai Nil mungkin, sungai dimanapun, lah, itu airnya kita boleh menggunakannya karena hukum airnya itu suci, mensucikan. Yang ketiga, ada ma'ul bahar, ma'un nahar, ma'ul en, mata air. Gali sumur, kita gali sumur, gali tanah, keluar mata air. Hukum airnya gimana? Suci. Hukum airnya suci. Lah kalau kayak gini sudah mutlak, sudah kayak air sini suci sudah. Kecuali sudah pindah ke dalam timba, itu beda cerita. Sudah pindah ke dalam tandon, itu sudah beda cerita, itu beda pembahasan. Kecuali air yang keluar dari sumur atau aliran keran itu masih dihukumi air sumur. Tapi kalau sudah pindah ke bak, sudah pindah ke tandon, itu beda hukum. Nanti kejatuhan najis bagaimana, nanti ada cicak di dalamnya bagaimana, itu nanti beda hukum, nanti pertemuan yang akan datang baru dijelaskan. Kemudian yang keempat, setelah mata air ada ma'us salaj, air salju. Cuma di Indonesia nggak ada. Ada salju membeku, kemudian cair di kutub utara cair. Airnya maka bagaimana hukumnya? Suci. Kecuali di dalamnya ada najis. Kemudian ma'ul barat, air embun. Air embun itu apa? Pagi-pagi megang rumput basah kan? Nah itu namanya air embun. Dikumpulkan, dibuat wudhu, hukumnya bagaimana? Suci. Kemudian ma'us sama, air hujan. Lah air hujan mau kayak gimana pun, intinya dari hujan ya. Nah itu hukumnya suci. Nah cuma ada para pendapat ulama mengatakan kita ini umat muslim disunahkan ketika hujan, disunahkan untuk mandi. Hujan pertama sunnah mandi. Tapi para ulama berpendapat 10 menit setelah hujan dulu, atau berapa menit break dulu. Karena hujan yang pertama kali Allah turunkan ke muka bumi ini itu untuk mensucikan bumi. Untuk mensucikan bumi. Kita kan nggak tahu genteng ada apa. Ya kan, genteng ada, mungkin ada tai tikus, mungkin ada bangkai ayam, bangkai hewan atau lainnya, ada tai burung dan lain-lainnya. Kita nggak tahu. Maka ketika hujan itu turun kemudian membasahi genteng kita, jangan langsung kita gunakan untuk mandi atau berwudu dan lain-lainnya. Tapi kita break dulu, tunggu dulu, karena air yang tetesan di atas itu masih terkena najis. Akhirnya kalau kita gunakan maka hukumnya tetap najis. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis berikutnya, innal ma' tuhur la yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan air itu tidak dapat menajiskan sesuatu. Masa ada air tiba-tiba netes, terus hujan netes, najis? Enggak. Air hukumnya suci, mutlak suci. Yang membuat najis, yang membuat air tersebut tidak bisa kita gunakan adalah najis, adalah hal-hal yang membuat air itu tidak digunakan, seperti air mustakmal dan lain-lain, dan itu akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Makanya kata Nabi, innal ma' tuhur, air suci. Ketemu air dimanapun suci, sudah pasti yakin. Lagi naik gunung contoh, bingung nggak ada tempat untuk nggak ada air, nggak ada ini, nyari hutan, kemudian nemu ada genangan air, sudah innal ma' tuhur, pakai sabda Nabi, air itu suci sudah. Tapi perlu istihad dulu, cium dulu baunya. Ada bau tai, mungkin ada bau kotoran serigala, kotoran kucing atau dan lain-lain, dicium dulu. Kemudian langsung aja pakai, sudah, nggak usah repot-repot. Karena kata Nabi innal ma' tuhur, nggak mungkin air itu najis. Karena yang ada air itu menjadi najis karena dinajiskan dengan sesuatu. Air najis dengan menjadi najis itu beda. Air najis itu seperti apa? Air khamar itu baru najis. Arak, bintang, apalagi moke, sopi, apalagi, lain-lainnya itu yang najis. Tapi air yang benar-benar air itu tidak dapat najis karena tidak menjadi najis. Faham ya kosakatanya? Air itu menjadi najis
bukan najis. Yang najis itu air khamr, yang menjadi najis itu adalah air mutlak, air keran, air apa dan lain-lain seterusnya. Nah, intinya nanti di pembahasan air ini banyak sekali menderet, ada nanti air buah pula, air pulang dan itu akan dibahas nih pertemuan yang akan datang karena waktunya mepet. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ketika kita hendak melakukan bersuci, cari dulu kriteria air tersebut. Bisa nggak kita gunakan air itu? Jangan sembarang. Aduh pengen mandi, ada air got kita pakai mandi. Ada air warna, aduh macam-macam kita pakai mandi. Air teh kita pakai mandi. Air mawar kita pakai mandi. Jangan dulu, sabar. Kita pakai wudhu dan sabar dulu. Cari air yang memenuhi kriteria tadi. Kalau kita salah menggunakan kriteria air ini, maka salah wudhu kita. Kalau sudah salah wudhu kita, maka salah sholat kita. Makanya ada ayat Al-Quran apa? Fawailul lil musallin. Orang sholat aja masih dicela. Karena mereka sahun, nggak ngurus airnya, nggak diurus, tata cara sholatnya nggak diurus, tata cara bersucinya nggak diurus. Nah, itu perlu diperhatikan. Kuncinya perlu kita dapatkan. Apa kuncinya? Air. Kalau air kita sudah menemukan kriterianya full, wah ini sudah masuk kriteria, maka untuk kita juga termasuk daripada yang kriteria. Kalau untuk kita sudah sempurna, maka sholat kita juga sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. سرير وجه صبي سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا